Hei pejuang beasiswa, selamat datang di channel Ngulik Teknologi. Di sini kita bahas semua tentang strategi, tips, dan pengalaman nyata untuk bisa meraih beasiswa impian. Khusus di channel ini, kita akan bahas kupas tuntas rahasia lolos seleksi beasiswa Indonesia Bangkit. Tentunya dari berbagai pengalaman orang yang sudah menjadi awardee dan berhasil melalui proses seleksi, kita akan bocorin semua tips itu dari persiapan sampai interview. Selamat menyaksikan. Nah, jadi kebetulan alhamdulillahnya pemerintah Indonesia dengan LPDP dan juga Kemenak ingin apa namanya berbagi kesempatan bagi teman-teman dari jalur UIN, SMA, MA, pesantren untuk kuliah di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kalau dari waktu jalur-jalur teman-teman tadi sudah di apa namanya ya di-post oleh SAC, bisa dicek waktu pendaftaran, timeline, dan lain-lain. Cuman buat teman-teman di sini yang bisa daftar SAC itu siapa aja? Kan ada 3 jalur tuh, S1, S2, S3. Selama teman-teman dari eh, ini, apa organisasi-organisasi tersebut, teman-teman bisa daftar tuh di BIP. Make sure aja teman-teman eligible. Nah, terus kayak persiapannya gimana gitu kan? Teman-teman bingung misalnya kayaknya kita sudah punya kampus impian, kita ternyata bisa mendaftar BIP. Nah, gimana? Apa saja yang harus kita siapkan? Karena dokumennya lumayan banyak, jadi teman-teman memang harus apa itu namanya? Mempersiapkan jauh-jauh hari. Jangan H-1 baru daftar. Kalau persyaratan enaknya di BIP ini juga dia menerima Duolingo ya, which is more affordable than IELTS. Duolingo itu tes bahasa Inggris, bisa lewat HP, laptop. Waktunya kurang lebih 1-2 jam. Kalau nggak salah biayanya terakhir 800-700 ribu. Dia lumayan murah. Gitu. Terus tadi juga disampaikan oleh Kak siapa namanya Kak Alia ya. Jadi di BB ini kan ada LOE apa ya? Ada jalur khusus bagi teman-teman yang punya LOE. LOE itu apa? Letter of Acceptance. Jadi surat yang menyatakan bahwa teman-teman itu sudah bisa diterima masuk ke kampus tersebut. Nah, kalau teman-teman punya LOE ini, teman-teman nanti bisa punya jalur khusus. Nggak perlu lagi seleksi substansi, karena teman-teman bisa langsung masuk ke wawancara. Jadi kan seleksinya ada dokumen, substansi, dokumen, TPA, interview, dan lain-lain ya. Kalau teman-teman punya LOE ini, teman-teman nggak perlu tes TPA, bisa langsung ke interview. Persiapan bahasa Inggris dan setahu saya SAC punya kelas bahasa Inggris juga ya, kelas IELTS dan lain-lain. Saya dulu soalnya pernah jadi tutor di SAC, jadi saya bisa Iya, merekomendasikan ini kursus IELTS di SAC. Recommendation letter itu surat rekomendasi, teman-teman bisa minta ke dosen, guru, kiai, atau ke apa tuh namanya atasan. Sama yang lumayan bikin lama itu adalah esai kontribusi. Teman-teman bisa cek berapa kata, cuman nanti kita akan bahas kira-kira apa saja tuh template isinya. Berapa lama ini Kak waktunya saya sharing? 30 menitan cukup, Kak. 30 sampai 30 40 menit. menit. Oke. Oke, 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 oke. Nah, terus teman-teman di sini saya lihat juga sudah untuk dalam negeri tidak ada, tidak ya Kak? Ada. Ada. Jadi kalau di BIP ini bisa dalam negeri, luar negeri. Jadi kalau S1 ini dalam negeri doang. S2, S3 bisa dalam negeri sama luar negeri. Tapi semuanya syaratnya mirip. IELTS, dokumen, recommendation letter, LOE, itu juga semuanya sama. Oke, nah teman-teman kan di sini saya lihat sudah menulis ya negara-negara tujuannya.
Ada yang sudah nemuin jurusannya dan kampusnya, tapi ada juga ternyata yang belum menemukan kampusnya, cuman negara aja general. Tapi itu nggak masalah, karena nanti teman-teman akan diminta tujuan secara spesifik kampusnya apa dan jurusannya apa. Jadi kalau bisa dari sekarang, teman-teman sudah punya kampus dan jurusan tujuan. Nah, karena apa? Karena hal ini tujuan dan juga jurusan itu nanti akan menentukan tentang isi esai dari teman-teman. Esai itu yang nanti dipertanggungjawabkan di depan pewawancara kalau teman-teman lolos TPA. Jadi semacam apa ya? eh, Ya mulhisab ya, apa yang kita tulis di esai itu akan dipertanggungjawabkan, ditanya-tanyai, kenapa kok mau di, misalnya mana di sini? Ada yang mau di Stanford Uni, kenapa kok di Stanford Uni? Ada yang mau jurusan education, kenapa kok mau education? Semuanya itu ditanyakan di wawancara, jadi make sure apa yang teman-teman tulis itu bisa teman-teman sampaikan secara lisan ya. How to make yourself more convincing through the essay. Jadi apa yang dicari oleh Kemenak itu kita harus tahu itu juga. Misalnya teman-teman di sini apa ya dari pesantren, teman-teman bisa sambungkan tuh. Saya ingin kuliah karena saya ingin mengembangkan pesantren, misalnya. Atau misalnya saya jurusan teknik fisika. Bagaimana caranya teknik fisika itu berkontribusi juga kepada Indonesia, nggak cuman kepada diri kita sendiri. Jadi tujuannya pemerintah memberikan beasiswa ini kan untuk apa ya, memeratakan pendidikan agar bisa berbagi kepada orang lain agar apa ya mencapai tujuan dari Indonesia di tahun 2045 yaitu Indonesia Emas ya 100 tahun setelah Indonesia merdeka. Itu jadi teman-teman harus punya gambaran itu ya. Jurusannya apa, esainya apa, isinya apa. Teman-teman kurang lebih setidaknya sekarang sekitar sebulan sebelum eh, waktu namanya deadline sudah punya outline atau struktur dari esai-esai itu. Nah, ada pertanyaan yang menarik sambil kita jawab kayaknya. Ini satu yang menarik nih. Kalau bahasa Arab, apakah harus IELTS? Nah, kalau tujuannya misalnya Yordania, Mesir, Arab Saudi, berarti pakai TOEFL ya. Ada TOEFL, biasanya ditemukan di kampus-kampus Islam negeri. Nah, misalnya esai, bingung mulainya dari mana? Kayaknya mau ditulis semuanya. Ditulis tentang pengalaman apa di pesantren, pengalaman di universitas. Tapi teman-teman harus punya benang merah dari essay tersebut. Kira-kira dari awal teman-teman nulis di introduction, isi dan juga conclusion itu harus sesuai. Jangan sampai teman-teman menulis esai yang misalnya nggak nyambung. Misalnya teman-teman jurusan teknik fisika tapi pengen mengajar ngaji di pesantren. Itu nggak terlalu nyambung. Misalnya teman-teman jurusannya pendidikan agama Islam tapi ingin apa misalnya menjadi asisten laboratorium biologi. Nggak nyambung. Kecuali teman-teman di sini punya relevan achievement, experience, dan lain-lainnya. Jadi teman-teman bisa mulai dengan menulis kira-kira apa saja achievements atau apa tuh bahasa Indonesia prestasi ya prestasi teman-teman selama ini. Misalnya menang lomba MTQ, menang OSN, tapi juga nggak harus besar seperti itu. Misalnya teman-teman di sekolah sebagai guru bisa meningkatkan nilai siswa dari 70 ke 80. Itu juga achievement. Bisa juga ditulis. Atau pengalaman volunteer, pengalaman apa ya namanya? Volunteer itu. Apa bahasa Indonesianya? Hmm, Relawan. relawan, betul sekali, relawan. Misalnya relawan di apa? Di UN, United Nations, atau pergi ke daerah khusus tertentu, atau misalnya ikut mengajar di suatu tempat, itu bisa juga disebutkan. Termasuk juga education. Tadi saya bilang, kalau memang jurusannya biologi, kaitkan juga pengalaman, voluntary
achievementnya tentang biologi. Misalnya teman-teman berikan bahasa Arab, misalnya kalau mau ambil bahasa Arab lagi berarti kaitkan dengan ngajar bahasa Arab, belajar di pesantren dan lain-lain yang ada kaitannya dengan bahasa Arab. Jadi jangan sampai teman-teman menulis hal-hal banyak yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk hal yang lebih penting. Misalnya teman-teman bilang menang lomba balap karung tingkat nasional, ya kan misalnya. Tapi teman-teman ingin apa? Belajar kimia. Teman-teman bisa juga sebenarnya nyebutin itu. Tapi nggak meng-highlight pencapaian itu, tapi meng-highlight skill apa yang teman-teman dapatkan dari menang lomba balap karung. Jadi di sini juga skill-skill itu teman-teman bisa list skillnya apa saja, strengths, teman-teman apa, bisa cek di SWOT ya. Strengths, weakness, opportunity, sama dan lain-lain itu. Kira-kira skillnya teman-teman di list apa yang bisa membantu teman-teman kuliah, yang bisa membantu teman-teman survive di luar negeri, kemudian menjelaskan kira-kira weakness-nya apa, sehingga teman-teman nanti pasti ditanya, kamu bilang kamu orangnya pemalas, terus gimana kamu boleh keluar negeri kalau pemalas? Nah, teman-teman harus punya antidot, atau harus punya apa tuh, solusi terhadap weakness yang teman-teman miliki. Lalu lakukan riset ya. Tadi teman-teman did a good job ketika teman-teman itu menjelaskan jurusan dan juga kampus masing-masing. Tapi nggak hanya itu, teman-teman bisa deep down, masuk lebih dalam lagi, misalnya cari kurikulumnya. Nanti pasti ditanya, jangan sampai kita mau kuliah di Mesir, tapi kita nggak tahu yang dipelajari di jurusan itu apa. Jadi make sure teman-teman tahu apa kampusnya apa, jurusannya apa, kurikulumnya gimana, profesornya siapa. Topik riset ini juga penting karena kalau mau S2 dan S3, setahu saya kita butuh yang namanya research proposal. Future contribution ini berarti tentang apa yang akan teman-teman bawa dari Indonesia, dari belajar di dalam negeri atau luar negeri. Kenapa kok teman-teman ini menjadi orang yang penting untuk dibiayai pendidikan? Nah, itu jawabannya teman-teman harus berikan di future contribution. Gitu ya. Ini terlalu kecil ya. Kita coba slideshow ya teman-teman ya. Oke, wait a minute ya. Sambil kita ngobrolin esai yang tadi sempat kita bahas. Tadi saya lihat juga teman-teman sudah mulai dijawab pertanyaannya oleh Kak Alia. Yang penting juga selain esai itu tadi ya, adalah kalau misalnya problem ya, atau masalah yang teman temukan dan itu urgent untuk diselesaikan. Oke, kita share teman-teman. Ya, semoga ini lebih jelas sekarang. Tadi sampai di esai. Misalnya, eh, oke. Misalnya saya dulu sharing ya. Dulu saya misalnya jurusan pendidikan bahasa Arab dari UIN Malang ya. Saya dari UIN Malang. Pendidikan bahasa Arab. Saya mau kuliah di Melbourne, jurusan pendidikan. Kira-kira kenapa kok saya perlu jurusan pendidikan ini? Misalnya saya dulu angkat masalah manajemen di pesantren saya waktu itu yang memang memiliki kekuatan ini, namun ada perlu perbaikan di sisi ini. Jadi saya merasa dengan jurusan pendidikan bahasa Arab, saya kurang belajar di, hmm, saya sudah belajar misalnya, saya sudah belajar tentang pendidikan, namun ada satu hal yang perlu saya pelajari di bagian manajemen pendidikan. Maka dari itu, saya ingin lanjut di luar negeri. Nah, itu secara kronologikal ya. Misalnya tadi saya jurusan pendidikan bahasa Arab, kemudian saat ini saya waktu itu misalnya kerja sebagai guru bahasa Arab misalnya di pesantren. Kemudian ke depan saya perlu belajar tentang manajemen pendidikan agar saya bisa membantu pesantren saya dan juga pesantren di sekitar tempat saya untuk
apa tuh namanya? Untuk berkembang lebih baik lagi. Gitu. Jadi mulai list dulu, outline dulu, kasar ya. Kalau bisa kita brainstorm. Kita kaitkan ide-ide kecil kita, nggak harus langsung perfect di awal, tapi teman-teman bisa, apa tuh namanya? Menulis aja semuanya, menulis bebas, karena nanti di planning ini, teman-teman akan mengaitkan satu hal ini dengan hal yang lain. Gitu. Lalu jangan lupa di akhir, teman-teman perlu yang namanya membaca ulang, atau meminta teman lain untuk membaca. Jadi memberikan feedback kepada essay teman-teman. Jangan sampai kita nulis langsung kita submit, tapi kita perlu yang namanya evaluator ya, evaluasi dari orang lain. Atau kalau misalnya teman-teman nggak punya teman yang memiliki pengalaman di penulisan esai, teman-teman bisa tinggalkan esai tersebut sehari 2 hari, habis itu dibaca lagi. Biasanya setelah itu memang tulisannya akan muncul kesalahan-kesalahan yang sebelumnya tidak teman-teman sadari. Oke, jadi kurang lebih esainya strukturnya kayak gini ya. Kita kenalin diri kita, kemudian masalahnya apa, kira-kira majornya apa yang bisa teman-teman pelajari yang bisa menyelesaikan problem tersebut. Lalu kira-kira tindakan sama rencana teman-teman ke depan apa, dan juga planning short term, middle term, sama long term setelah teman-teman belajar. Atau ketika teman-teman belajar juga. Misalnya teman-teman sama kuliah pengen belajar tentang mata kuliah apa? Ilmu botani. Teman-teman pengen join klub apa misalnya di kampus. Oh ternyata di kampus ada klub tanaman. Saya pengen join itu. Yang penting apa? Klub, mata kuliah, ekstrakurikuler, semuanya itu ada kaitannya dengan teman-teman, pengalamannya, dan juga ke depannya seperti apa. Jadi ingat, sekali lagi benang merah ya. Jadi jangan sampai teman-teman bilang, misalnya saya pendidikan, sekali lagi ya, lebih mudah bagi saya untuk memberikan contoh. Saya pendidikan, saya bilang saya ingin ikut klub renang untuk apa ya, memperbaiki sistem pendidikan di pesantren. Itu kan nggak nyambung ya. Lebih nyambung kalau saya misalnya bilang saya pendidikan di kampus, saya nanti sebagai volunteer di sebuah lembaga pendidikan di kampus, sehingga nanti saya bisa memperkaya diri saya dengan pengalaman tersebut untuk saya bawa kembali ke Indonesia. Gitu. Lalu apa? Kalau kita sudah punya esai, sudah punya dokumen dan lain-lain, berarti kita persiapan apa? TPA. TPA itu aptitude test atau tes potensi akademik, interview. Nanti kita akan bahas sedikit. Lalu kalau lolos, teman-teman akan menjadi keluarga besar besok Indonesia Bangkit dari Kemenang. Nah, ini aptitude test atau tes potensi akademik. Teman-teman yang pertama harus belajar matematika. Misalnya saya ingat dulu dapat pertanyaan, eh, si A membeli apel seharga 200.000 sekilo. Si B membeli orange atau jeruk 2 kilo seharga sekian ratus ribu. Kalau di total itu jumlahnya berapa? Itu matematika. Ada lagi number sequences atau deret ya. 158, kira-kira angka setelahnya berapa kita harus nebak. Kalau vocabulary ini verbal test, kalau di LPDP namanya kurang lebih. Nanti teman-teman ditanya tentang antonim, sinonim, dan seperti itu ya. Apa sih namanya saya kurang lupa. Silogisme ada juga nanti di situ. Tes tambahan. Ini agak ambigu, cuman kurang lebih pengalaman saya seperti ini. 8 tambah 7, 5 tambah 7. Nah, teman-teman disuruh menebak. 8 tambah 7 ini angka ganjil atau angka genap. Misalnya nilainya kan 15. Kita nggak disuruh mencari angka 15-nya, tapi kita disuruh mencari ini ganjil atau genap. Ini kan genap ya, genap, even, even number. 15 berarti odd number. Misalnya 1 tambah 3.
Berarti 4. Kita nggak nulis 4, tapi kita bilang ini genap. 1 tambah 2 itu 3. Kita nggak bilang 3, tapi kita bilang itu angka genap. Sorry, ganjil. Lalu yang paling membedakan itu adalah religious moderation. Teman-teman di sini sebagai salah satu apa ya, lulusan atau bagian dari organisasi Kemenak itu harus menunjukkan sisi moderasinya. Teman-teman ya bisa sebagai orang yang sangat kaku, tapi juga tidak bisa teman-teman sebagai orang yang terlalu liberal. Jadi harus menunjukkan sisi di tengah-tengahnya. Wasatiyah ya, umatan wasatiyah. Jadi sebagai orang yang ada di tengah. Misalnya ada sebagai umat Islam misalnya, dikasih babi oleh tetangga gitu. Apa kita akan menghardik gitu? Saya orang Islam, saya nggak bisa menerima babi. Nah, itu bukan contoh dari moderasi Islam. Tapi kita harus tetap bisa, kalau bahasa Jawa itu serawung ya, bisa bersosialisasi, berinteraksi dengan baik dengan eh, orang lain dengan background, suku, ras, agama yang berbeda. Itu religious moderation. Lalu interview, pertanyaannya apa saja? Teman-teman pasti ditanya tentang esai, tadi yang saya sampaikan ya. Esai itu seperti akan dites di Yamul Hisab. Teman-teman akan ditanya apa saja yang teman-teman tulis di situ. Jadi prepare for the worst. Tentang moderasi beragama juga masih ditanyakan di wawancara. Teman-teman misalnya ada yang ditanyain, bagaimana pendapat Anda tentang isu ini? Siapa penceramah favorit yang sering teman-teman dengarkan? Terus misalnya pertanyaan, teman-teman IELTS-nya cuma 6, yakin ini bisa ke luar negeri dengan nilai segini? Gitu. Jadi kurang lebih pertanyaan-pertanyaan itu teman-teman harus bisa menjawab. Jadi sebelum interview saya sarankan teman-teman buat praktis ya, karena praktis makes perfect. Sama apa ya namanya ya? Teman-teman harus baca lagi esai yang teman-teman submit. Jadi biasanya pertanyaannya muncul dari esai. Oke, itu secara singkat ya sharing-sharing saya. Kalau dulu misalnya saya ditanya siapa ustadz favorit, teman saya ditanya eh, apa lagi ya? Saya lupa. Kurang lebih itu yang saya ingat ya. Terima kasih Kak Alia atas waktunya. Oke, terima kasih kembali Kak Rory atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Oh iya Kak, mungkin sedikit boleh sedikit info juga terkait backgroundnya Kak Rory ini kan berarti alumni UIN Malang dan apakah pengalamannya dalam mencari beasiswa ini apakah sekali daftar langsung dapat atau mungkin udah nyoba beasiswa apa aja gitu Kak? Mungkin biar teman-teman juga termotivasi yang udah pernah nyoba terus gagal biar semangat terus. Oh ya, terima kasih pertanyaan yang menarik dari Kak Alia ya. Jadi apakah saya langsung berhasil? Apakah saya daftar yang lain-lain? Jadi saya dulu apa ya ngerasa saya nggak punya pengalaman. Saya jurusan pendidikan bahasa Arab, tapi ternyata passion saya ini nggak cuma di bahasa Arab, tapi di pendidikan secara umum ya. Jadi waktu itu menyadari weakness saya sekali lagi, saya mencari pengalaman dulu sebelum daftar beasiswa. Jadi saya mendaftar jadi guru, menjadi semacam eh, apa tuh namanya pemimpin ya di salah satu lembaga pendidikan. Sehingga saya memberanikan diri tuh. Setelah punya pengalaman itu, saya baru daftar. Saya daftar 5 tahun setelah saya lulus. 4-5 tahun. Jadi waktunya nggak langsung daftar. Waktunya nggak langsung lulus, langsung daftar. Karena saya menyadari kelemahan saya. Cuman di tahun 2023 itu saya daftar beberapa beasiswa. Dalam satu waktu, alhamdulillah saya diterima di beasiswa lain dari pemerintah US dan juga dari Kemenak. Cuman waktu itu setelah pertimbangan A, B, C, saya memilih Kemenak instead of
beasiswa tersebut yang lain. Nah, luar biasa sekali. Berarti yang dari US Fulbright ya Kak atau yang lain? Iya, semacam itu.